Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Pandu Dwi Padmasari NPM 210826015. Di sini saya akan memenuhi tugas dari blog Mechanism of Infection and Immunology. Jadi di sini saya akan mempresentasikan hasil mind map saya yang berjudul sistem imun. Nah, jadi sistem imun ini dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu sistem imun innate atau imunitas bawaan, dan sistem imun adaptif atau imunitas yang didapat. Jadi yang pertama adalah sistem imun innate, di mana pada pengertiannya adalah sistem imun yang sudah ada sejak lahir dan berfungsi untuk melindungi tubuh dari paparan zat berbahaya secara umum. Jadi ini merupakan garis pertahanan terdepan dalam melawan racun dan kuman penyakit yang akan masuk ke dalam tubuh. Adapun komponen-komponen dari sistem imun innate ini ada komponen fisik dan kimia yang terdiri dari kulit, selaput lendir, dan lisozim, di mana kulit ini berfungsi sebagai penghalang fisik pertama yang melindungi tubuh dari patogen. Lalu yang kedua ada selaput lendir, di mana selaput ini melapisi saluran pernapasan dan saluran pencernaan, membantu menjebak dan mengeluarkan si patogen. Lalu lisozim, di mana enzim yang ditemukan dalam air mata dan saliva dapat menghancurkan dinding sel bakteri. Adapun dari komponen sel-sel imun itu ada makrofag, di mana sel yang berfungsi untuk menelan dan menghancurkan patogen melalui proses fagositosis. Lalu neutrofil, jadi jenis sel darah putih yang dapat bereaksi terhadap infeksi dan juga berperan dalam fagosit. Lalu sel natural killer atau NK, jadi sel NK ini sel yang dapat membunuh sel-sel yang terinfeksi virus atau sel kanker. Lalu sel dendrik, di mana sel dendrik ini berperan dalam mengenali patogen dan mengaktifkan sistem imun adaptif. Lalu ada sistem pendukung, terdiri dari sistem komponen dan interferon. Pada sistem komplement ini kumpulan protein dalam darah yang membantu menghancurkan patogen dan mempromosikan peradangan. Pada interferon, protein yang diproduksi oleh sel yang terinfeksi virus untuk menghambat replikasi virus dan meningkatkan respon imun. Lalu ada mekanisme dari pertahanan, yaitu fagositosis dan reaksi peradangan. Pada fagositosis ini proses di mana sel-sel imun menelan dan menghancurkan patogen. Lalu reaksi peradangan, di mana respon tubuh terhadap infeksi yang melibatkan peningkatan aliran darah dan pengumpulan sel imun di lokasi infeksi. Jadi komponen-komponen ini bekerja secara bersamaan untuk memberikan perlindungan awal terhadap berbagai patogen tanpa memerlukan pengenalan spesifik terhadap antigen yang tertentu. Responnya sendiri ialah tidak memerlukan waktu yang lama untuk bereaksi dan tidak mengenali antigen spesifik. Jadi responnya ini bersifat non-spesifik dan umum terhadap berbagai jenis patogen. Selanjutnya pada sistem imun adaptif atau imunitas didapat, jadi untuk pengertiannya sendiri adalah sistem imun yang berkembang karena diaktifkan oleh sistem imun bawaan dan memerlukan waktu untuk dapat mengarahkan respon terhadap yang lebih kuat dan spesifik. Ini membentuk memori imunologis setelah respon awal terhadap patogen dan membuat perlindungan yang lebih ditingkatkan pada pertemuan dengan patogen yang sama. Adapun untuk contoh komponen sistem imun adaptif ini meliputi pada sel-sel imun ada limfosit B dan limfosit T. Limfosit B ini sel yang bertanggung jawab untuk memproduksi antibodi. Antibodi ini berfungsi untuk mengenali dan mengingat antigen spesifik, membantu dalam menetrasi
menetralisasi patogen. Pada limfosit T terdapat beberapa subtipe termasuk limfosit T CD4+ atau sel T helper. Ini membantu mengaktifasi limfosit B dan limfosit T lainnya serta mengatur respons imun. Lalu ada limfosit T CD8+ atau sel T sitotoksik, di mana sel ini menghancurkan sel-sel yang terinfeksi virus atau sel kanker. Adapun molekul penting itu ada antibodi atau imunologi, di mana protein yang diproduksi oleh limfosit B untuk mengenali dan menetralkan patogen tertentu. Lalu ada protein MHC atau Major Histocompatibility Complex. Jadi molekul yang membantu dalam persentase antigen kepada limfosit T, memungkinkan pengenalan dan respon terhadap patogen. Baru ada reseptor sel T atau TCR. Reseptor yang terdapat pada permukaan limfosit T yang mengenali antigen yang disajikan oleh protein MHC. Lalu ada memori imunologis, di mana memori imunologis ini adalah sel memori. Jadi setelah infeksi awal, beberapa limfosit B dan T akan mengubah menjadi sel memori yang memungkinkan tubuh untuk memberikan respon yang lebih cepat dan efektif jika terpapar kembali oleh antigen yang sama. Nah, komponen-komponen ini bekerja secara sinergis untuk memberikan respon yang spesifik dan berkelanjutan terhadap infeksi, serta membentuk memori untuk perlindungan di masa depan. Respon sistem imun ini jadi memerlukan waktu untuk bereaksi dan mengenali antigen spesifik. Responnya itu bersifat spesifik dan dapat mengingat patogen yang telah ditemui sebelumnya, sehingga dapat memberikan respon yang lebih cepat dan efisien pada paparan antigen berikutnya. Berikut saya paparkan referensi yang saya gunakan dalam membuat mind map ini. Sekian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.